Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Milga Bulawan dengan NIM 18504007, yang kedua Andri Daeng Sijaya dengan NIM 17504052, yang ketiga Fiorentina Runturambi dengan NIM 17504202, yang keempat Julfiki Mutu dengan NIM 17504119, yang kelima Putra Tangel dengan NIM 18504140, dan yang keenam yaitu Kenny Bawole dengan NIM 18504032. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi analisis regresi linear berganda dan selang kepercayaan dengan dosen pengampu Dr. Randa Vivian Eleonora Regar, MSI. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian analisis regresi linear berganda. Menurut Sugiono, analisis regresi linear berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen atau kriterium bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Jika analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa analisis regresi adalah suatu analisis yang digunakan untuk menganalisis ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Apabila digunakan satu variabel independen, maka regresi yang terbentuk disebut regresi sederhana. Apabila terdapat lebih dari satu variabel independen, maka regresi yang terbentuk disebut regresi berganda. Oke teman-teman, saat ini kita masuk dalam analisis regresi linear berganda. Nah, model analisis regresi linear berganda dengan K variabel independen dapat dinyatakan sebagai Y sambungan A ditambah B1x1 tambah B2x2 dan seterusnya. Kemudian persamaan regresi dugaannya yaitu adalah B0 ditambah B1x1 tambah B2x2 dan seterusnya sampai Bn xn, teman-teman. Nah, kemudian asumsi analisis regresi linear berganda, teman-teman. Nah, sebelum melakukan regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian, nah, ada beberapa asumsi atau persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi berganda. Nah, yang pertama itu adalah normalitas, kedua linearitas, ketiga multikolinearitas, keempat heteroskedastilitas, dan kelima autokorelasi. Nah, kemudian, apa yang dimaksud dengan multikolinearitas? Nah, multikolinearitas ini adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Nah, kemudian, model regresi yang bagus harus bebas dari gejala multikolinearitas ini. Nah, kemudian, lihat nilai toleransi dan variansi inflying factor. Nah, jika nilai toleransi kurang dari 0,1 dan variansi inflying factor ini lebih dari 10, dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Selanjutnya, uji terhadap hubungan regresi. Yang pertama, uji F. Menurut Gosali 2011, uji goodness of fit atau uji kelayakan model dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Model goodness of fit dapat diukur dari nilai statistik F yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Yang kedua, uji T. Uji T dimaksudkan untuk menguji pengaruh setiap variabel independen secara satu persatu terhadap variabel dependen. Selanjutnya kita masuk dalam selang kepercayaan. Pendugaan parameter
diwujudkan dalam pembentukan selang kepercayaan, karena hampir tidak pernah ditemukan nilai statistik tepat sama dengan nilai parameter. Yang pertama, mempunyai dua batas, batas atas atau kanan dan batas bawah atau kiri. Yang kedua, derajat kepercayaan atau tingkat kepercayaan atau koefisien kepercayaan sama dengan 1 kurang alfa. Yang ketiga, alfa kemudian akan dibagi ke dua sisi, alfa per 2 di bawah batas bawah. Idealnya, selang kepercayaan yang baik adalah selang yang pendek dengan derajat kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya, koefisien determinasi R-square. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. Nilai yang semakin mendekati angka 1, maka variabel bebas semakin baik dalam menjelaskan variabel terikat. Sifat koefisien determinasi ganda. R-square berada di antara 0 dan 1, atau R-square lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. R-square akan bernilai 0 bila semua BK sama dengan 0, di mana K sama dengan 1, dan seterusnya sampai P kurang 1. R-square akan bernilai 1 bila semua amatan Y berada tepat pada permukaan respons dugaannya. Y1, YI sama dengan Y topi untuk semua I. Selanjutnya, adjust R-square atau R-square adjust. Adjust R-square adalah nilai R-square yang telah disesuaikan dengan banyaknya variabel atau derajat bebas yang ada di dalam model. Nilai ini selalu lebih kecil dari R-square, dan angka ini bisa memiliki harga negatif. Yang selanjutnya, koefisien korelasi ganda R. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen, yaitu X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, secara serentak terhadap variabel dependen, yaitu Y. Koefisien korelasi ganda R adalah akar kuadrat positif dari R-square. R sama dengan akar R-square. Menurut Sugiono pada tahun 2007, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut. Jika nilai 0,00 sampai 0,199 berarti sangat rendah. Jika nilai 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat, dan 0,80 sampai 1,00 sangat kuat. Selanjutnya, standard error of estimate. Standard error of estimate atau SEE digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dinyatakan valid sebagai model prediksi. Nilai SEE ini bandingkan dengan standar deviasi variabel dependent atau Y. Dinyatakan model valid sebagai model prediksi apabila nilai SEE kurang dari nilai standar deviasi Y. Ya baiklah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal, di mana soalnya suatu percobaan telah dilakukan untuk menentukan apakah berat seekor binatang dapat diprediksi setelah pada periode tertentu berdasarkan berat awal dan jumlah makanan yang dimakan. Diperoleh data sebagai berikut yang diukur dalam kilogram. Katanya ada. Nah, kita menyelesaikan data ini dengan menggunakan SPSS, di mana ketika kita dapat
mendapatkan hasil dari tabelnya dari SPSS. Sini kita dapat interpretasikan di mana konstanta sebesar dari tabel ini konstantanya sebesar min 2,993, yang artinya jika berat awal atau X1 dari tabel yang kita dapat dan jumlah makanan X2 nilainya adalah 0, maka berat akhirnya Y topi nilainya adalah min 22,993 kg. Nah, dari tabel sini juga kita dapatkan koefisien regresinya, yaitu variabel X-nya sebesar 1,396. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan X1 mengalami kenaikan 1 kg, maka Y topinya akan mengalami kenaikan sebesar 1,396 kg. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Y1 dengan Y topi, yaitu pada berat awal dan berat akhir. Semakin naiknya X1, maka semakin meningkatnya Y topi, yaitu berat akhirnya. Dan di sini juga ada koefisien regresi variabel pada X2, yaitu sebesar 0,218. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan S2-nya mengalami kenaikan 1 kg, maka Y topi akan mengalami peningkatan sebesar 0,218 kg. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara S2 dengan Y topi. Semakin naik Y2, maka semakin meningkatnya Y topi atau berat akhirnya. Kemudian ketika kita menggunakan SPSS, kita juga mendapatkan model summary. Nah, menjadikan dari model summary ini menjadikan informasi mengenai keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, kita dapat interpretasikan dengan berdasarkan output yang keluar dari tabel summer. Kita peroleh nilai R sebesar 0,934. Ini berarti hubungan variabel independen atau berat akhir dengan variabel independen berat awal dan jumlah makanan sangat kuat. Kedua itu ada berdasarkan output yang di atas juga. Kita diperolehkan nilai R square-nya, yaitu sebesar 0,873, yang menunjukkan bahwa sebesar 87,3% variasi variabel independen berat akhir dapat dijelaskan oleh variabel independen berat awal dan jumlah makanan. Sedangkan sisanya yang ini sebesar 12,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam model ini. Nah, selanjutnya ada periode nilai adjusted R square atau sebesar 0,83. Dan juga ada nilai standar error of estimate sebesar 6,05079 atau 6,50079 kg. Hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi berat binatang sebesar 6,05079 kg. Berikut adalah langkah-langkah yang diperlukan dalam uji F pada regresi linear. Adapun langkah-langkahnya seperti merumuskan hipotesis, menentukan F hitung, menentukan F tabel, kriteria pengujian, membandingkan F hitung dengan F tabel, dan membuat kesimpulan atau menginterpretasikannya. Kita masuk pada langkah pertama, yaitu merumuskan hipotesis. H0 tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. H1 ada pengaruh secara signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian pada langkah kedua menentukan F hitung. Dengan menggunakan SPSS didapat tabel ANOVA-nya dengan nilai F hitung sebesar 24,093. Kemudian pada langkah ketiga
menentukan F-table. Dengan menggunakan selang kepercayaan 95% dan alfa 5%, dengan derajat bebas atau DF1, jumlah variabel kurang 1 sama dengan 2, dan DF2-nya N kurang K kurang 1 atau 10 kurang 2 kurang 1 hasilnya 7. Di mana N adalah jumlah kasus dan K adalah jumlah variabel bebas. Hasil diperoleh untuk F-table sebesar 3,26. Kemudian langkah keempat, kriteria pengujian. H0 diterima bila F hitung kurang dari F-table, dan H1 ditolak bila F hitung lebih dari F-table. Kemudian masuk pada langkah kelima, membandingkan F hitung dengan F-table. H1 ditolak apabila nilai F hitung lebih dari F-table, di mana 24,093 akan lebih dari 3,26. Kemudian langkah ke-6, membuat kesimpulan atau menginterpretasikannya. Karena F hitung lebih dari F-table, maka H1 ditolak, yang dimana artinya ada pengaruh secara signifikan antara berat awal dan jumlah makanan bersama-sama terhadap berat akhir. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa berat awal dan jumlah makanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap berat akhir binatang. Pada saat ini kita masuk pada tabel koefisien. Jadi tabel koefisien menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk uji parsial setiap koefisien regresi. Yang pertama kita melakukan pengujian koefisien regresi variabel berat awal atau X1. Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam uji T pada regresi linear. Yang pertama yaitu kita menentukan hipotesis. H0 secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara berat awal dengan berat akhir pada binatang. H1 secara parsial ada pengaruh signifikan antara berat awal dengan berat akhir pada binatang. Langkah yang kedua yaitu menentukan T hitung. Berdasarkan tabel diperoleh T hitung sebesar 2,396. Langkah yang ketiga yaitu menentukan T tabel. Tabel distribusi T dicari pada alfa sama dengan 5% dibagi 2 sama dengan 2,5%. Uji dua sisi dengan derajat kebebasan atau DF N kurang K kurang 1 atau 10 kurang 2 kurang 1 sama dengan 7. Dengan pengujian dua sisi, hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,365. Yang keempat, langkah keempat yaitu kriteria pengujian. H0 diterima jika T hitung kurang dari min T tabel, T hitung lebih dari min T tabel kurang dari T tabel. Sedangkan H0 ditolak jika min T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung lebih dari T tabel. Jadi pada langkah yang kelima kesimpulan, oleh karena itu nilai T hitung lebih dari T tabel atau nilai T hitung 2,396 lebih dari 2,365, maka H0 ditolak. Artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara berat awal dengan berat akhir. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial berat awal berpengaruh terhadap berat akhir pada binatang. Itu yaitu menentukan T hitung. Berdasarkan tabel atau output yang telah kita dapati dari proses SPS tadi, diperoleh T hitung sebesar 3,767. Langkah yang ketiga menentukan T tabel. Dengan pengujian dua sisi, hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,365. Langkah yang keempat yaitu kriteria pengujian. H0 diterima jika T hitung kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan min T tabel kurang dari sama dengan T tabel. H0 ditolak jika min T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung lebih dari T tabel. Yang kelima kesimpulan. Oleh karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai T hitung 3,765 lebih besar dari 2,365 nilai T tabel, maka H0 ditolak. Artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara jumlah makanan dengan berat akhir. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial jumlah makanan berpengaruh positif terhadap berat akhir pada binatang. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, dan jika teman-teman menyukai video kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.